berjanji melayani-Mu saja. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Katakan walau sukar, walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Yes, berikan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan, ini janji kami Bapa. Ini janji kami Tuhan. Kami akan terus melayani-Mu sampai akhir hidup kami. Karena kami tahu suatu hari nanti Bapa, kami akan bersama-sama dengan diri-Mu. Bersama dengan para malaikat kami memuji Engkau. Kami memuliakan Engkau. Itu kerinduan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Para malaikat kami memuji-Mu, di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau. Mari saya undang bangkit berdiri. Mari kita katakan bersama para malaikat. Bersama para malaikat kami memuji-Mu. Yes Lord, kami datang menyembah-Mu. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Angkat tangan-Mu. Bersama kita katakan sekali lagi, bersama para malaikat. Bersama para malaikat kami memuji-Mu. Di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sekali lagi yuk. Lebih lagi, agungkan Dia. Oh haleluya. Bersama para malaikat kami memuji-Mu. I worship You my Lord. Terima kasih Tuhan. Katakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Kudus, kudus, katakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Selamanya Kau ditinggikan Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Selamanya Kau ditinggikan, selamanya Kau ditinggikan. Haleluya, berikan sorak-sorai itu Tuhan kita. Kami bersyukur Bapa, Engkau memang layak kami tinggikan. Engkau memang satu-satunya pribadi yang harus kami puja, kami sembah. Dan tidak boleh ada hal lain yang membuat kami tidak bisa naik ke gunung Tuhan. Karena kami tahu ada banyak distrak yang mengganggu perjalanan kami menuju gunung Tuhan. Tetapi malam hari ini kami berjuang Bapakku. Terima kasih Tuhan. Ini waktu-Mu berbicara. Berbicaralah kepada setiap kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Berikan salam kiri kanan saudaraku. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan.
Katakan saudaraku, muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud. Haleluya. Haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan. Besar kuasa-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, Yes, Lord. Tuhan. Katakan saudaraku, tak terukur betapa limpahnya segala berkat Kebaikan-Mu bersama para malaikat, bersama para malaikat kami memuji-Mu di hadapan-Mu Bapa, kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. selamanya Kau ditinggikan. Hari ini saya akan mengajarkan bagaimana saudaraku engkau bisa sampai di puncak kalau engkau tidak pernah mengerti kemarin yang saya ajarkan. Apa itu kasih karunia? Apa itu pengudusan hidupmu? Apa itu penebusan? Apa itu iman? Sudah saya ajarkan semua. Dan hari ini saudaraku, kita harus mulai praktek dalam hidup kita. Jangan sampai kebenaran-kebenaran yang sudah kita mengerti, apa yang sudah masuk di dalam pikiran kita, hanya berhenti di dalam akali kita dan kita tidak pernah action. 1 minggu terakhir, diet saya hancur saudaraku. Saya tidak diet udah. Saya pergi, lihat sate, gatel saudaraku, saya makan itu sate. Sate tanpa nasi enak gak? Nggak enak, saya mesti pakai nasi. Saya ngomong dalam diri saya apa? Sesok dietnya. Besok saudaraku ketemu lagi. Kemarin bawa apa ya? Taichan. Saya ngomong lagi. Nggak apa-apa. Besok diet. Ternyata saudaraku, hampir 2 minggu saya tidak diet. Karena besok, dan besok. Itu ilustrasi kita tidak pernah sampai di puncak Tuhan itu, ya begitu. Besok. Masih ada hari esok. Dan secara tidak langsung saudaraku, kita sedang menunda dan kita sedang bermain-main dengan waktu. Sampai di satu titik tadi siang saya berkata begini, saya ketik di sini. Semua keinginan-keinginan apapun di dalam hidupku harus kupangkas, harus kubuang. Ambisi apapun yang liar, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, harus kubuang. Anda bisa mendeteksi ambisi, pasti bisa. Pelayanan itu penuh ambisi, saudaraku, hati-hati. Itu bisa dideteksi dengan rapi sekali kalau engkau dekat dengan Tuhan. Tetapi ingat saudaraku, jangan pernah menumpulkan ambisi yang satu ini, yaitu apa? Bawa aku ke puncak-Mu Tuhan. Setinggi-tingginya, itu tidak boleh ditumpulkan. Itu harus terus kau rawat saudaraku. Artinya saudaraku, ketika engkau berkata, Bapa bawa aku ke puncak gunung-Mu. Setinggi-tingginya aku bersama dengan Kau. Itu artinya engkau harus hidup sesuci-sucinya. Hidup sekudus-kudusnya. Kau harus benar-benar berjuang tidak bercacat, tidak bercelah. Itu susah saudaraku. Dan itu teramat sangat kuadrat, triple kuadrat susah. Tapi itu bisa kita minta kepada Tuhan. Aku mau Bapa. Aku mau hidup sekudus-kudusnya. Hidup sesuci-sucinya. Aku berkenan di pemandangan-Mu. Bisa. Kau minta kepada Dia. Lalu kau gumuli dalam hidupmu. Nanti saudaraku, lama-lama engkau akan berkembang terus. Hari demi hari engkau berkembang. Sampai di satu titik engkau akan punya relasi yang eksklusif dengan Allah.
Lagu kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud, haleluya. Ini orang yang bisa begini, ini orang yang benar-benar sudah prepare hari-hari hidupnya. Sungguh hari-hari hidupnya memuji dan menyembah Tuhan dalam kelakuannya. Bukan nyanyi, tadi yang kita lakukan nyanyi. Ini bukan penyembahan, penyembahan itu kelakuan hidupmu. Kau bisa nonton film tidak benar, kau bisa curi uang, kau bisa ngomong kotor, tapi kau memilih tidak. Itu engkau sedang memuji dan menyembah Dia. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Terus apa? Selamanya kau kutinggikan. Kau kutinggikan selama-lamanya orang pribadi yang kudus. Engkau harus kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Berarti kalau engkau tidak berjuang hidup kudus, selamanya engkau tidak akan pernah bisa naik ke gunung Tuhan, saudaraku. Dan yang menjadi masalah hidup hari ini orang Kristen adalah mereka tidak punya ambisi untuk berjuang ke gunung Tuhan. Bukankah seharusnya dimanapun kita berada, kita menyadari bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang omnipresent. Allah yang hadir dimanapun kita berada. Tidak ke Yerusalem, tidak ke Golden Gate, tidak. Dimanapun kita berada, kapanpun itu ada Tuhan. Maka dari itu seharusnya kita menjaga perkataan kita. Kita menjaga sikap kita. Kita menjaga perbuatan kita. Apalagi pendeta-pendeta seperti saya, Pak Agus. Bagaimana engkau membawa Shekinah glory-nya Tuhan. Kalau hari-hari hidup kau dan saya tidak menjaga kekudusan hidup. Jujur saudaraku, dengar baik-baik. Banyak orang tumpul dengan hal ini. Karena mereka masih menyisakan ambisi-ambisi, keinginan-keinginan di dalam hatinya. Kalau Bapak Ibu mendengarkan short yang ditayangin di YouTube hari ini, itu mewakili khotbah ini juga loh sebetulnya. Seringkali kita sibuk meminta apapun kepada Tuhan yang tujuannya adalah untuk diri kita sendiri. Di gereja ini saya drive Anda untuk tidak memanipulasi Dia sebetulnya. Coba Anda renungkan, Anda beragama selama ini. Kalau Anda tarik balik mappingnya, di map, dipetakannya. Juntrungnya biasanya untuk kita. Bahkan urusan kekekalan aja untuk kita. Seperti kemarin Pastor Seven Erastus ngomong. Mereka beribadah ke Tuhan karena takut neraka. Ini orang-orang yang memang tidak pernah menghargai Tuhan dengan layak, saudaraku. Mereka bersikap kurang ajar kepada Tuhan hari-hari hidup. Mereka hanya ingin berjuang memuaskan apa yang menjadi ambisi dan keinginannya. Dan percayalah saudaraku, orang seperti ini tidak bisa ada di hati Tuhan. Kalau engkau masih menyimpan hal lain di hatimu, Tuhan tidak bisa memilikimu dan engkau tidak bisa dimiliki Tuhan. Kita harus punya kenekatan seperti pemazmur berkata begini, tidak ada lagi yang kuingini di bumi ini. Tuhan tahu kita membutuhkan jodoh, tahu. Anak-anak muda, Tuhan tahu kau butuh jodoh. Pasangan muda, Tuhan tahu kau butuh anak, kau butuh generasi selanjutnya. Tuhan tahu gereja ini butuh uang. Tahu. Tuhan tahu gereja ini butuh pelayan-pelayan Tuhan. Tahu. Tetapi ingat saudaraku. Kalau memang semuanya itu bagian kita, Tuhan akan berikan kok pasti. Beranilah untuk tidak punya keinginan apapun selain Tuhan dan kerajaannya. Ini ekstrim, memang harus ekstrim sama Tuhan. Kalau engkau tidak berani ekstrim dengan Tuhanmu, tidak bisa. Karena dunia begitu ekstrimnya, berjuang untuk menarik jiwa-jiwa jauh dari hadapan Tuhan.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bayangkan suatu hari nanti kau meninggal dunia, kau tidak membawa apapun. Kau tidak membawa apapun. Bagi yang muda-muda, kematian pun bisa menjemputmu malam ini. Anytime kau bisa dijemput dengan kematian. Makanya Tuhan berkata di dalam Matius 18 ayat 3, kamu harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Kamu harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Artinya begini saudaraku, bukan childish ya, bukan kekanak-kanakan. Ngerepotin itu malahan. Tetapi menjadi pribadi anak-anak, kalau di dalam bahasa Yunaninya usia 7-14 tahun itu adalah usia yang mudah dididik. Itu dalam bahasa aslinya paidion. Paidion itu artinya begini, jadilah orang seperti anak-anak di usia 7-14 tahun, usia paidion ini yang bisa dididik dan diajar. Kalau engkau hari ini mendengar didikan dan ajaran dari firman Tuhan untuk engkau bertobat dari hari hidupmu, seharusnya kau mendengarnya. Kenapa? Karena irama hidup kita sudah salah, saudaraku. Berpuluh tahun irama hidup kita itu sudah meleset, terlanjur salah. Gampang tersinggung, gampang marah, baperan, suka bohong, berpolitik di keluarga, di gereja, di tempat kerja, refleks bohongnya pinter sekali. Itu banyak saudaraku. Maka dari itu saya selalu ngomong begini, kalau engkau tidak mau berjuang sungguh-sungguh, kalau engkau tidak mau berjuang sungguh-sungguh untuk bertobat, engkau masih nyaman dengan manusia lamamu, kau pegang terus, kau akan menangisi, meratapi di lorong kematianmu saudaraku. Kau hidup hari ini bukan untuk dirimu sendiri. Kau hidup untuk jiwa-jiwa lain. Kau mati untuk orang. Kau mati bukan, ya sudah mati selesai. No, sebelum kau mati kau harus membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan orang-orang seperti itu yang dihargai oleh Tuhan. Orang-orang seperti itulah yang diingini oleh Tuhan. Kau sudah dengar berbagai pengajaran seperti ini. Tetapi kalau kau sendiri keputusan di tanganmu, kau mau berubah apa enggak? Orang ngomong sedikit marah, ribut. Dulu saya begitu saudaraku. Saya kumpul dengan teman saya misalnya, teman saya nyinggung saya. Bahasa Jawa niki wonge ora tenanan. Orang Semarang itu begitu. Saya dulu begitu, ora tenanan. Guyon begitu saya nanti bisa. Loh, padahal baru happy-happy loh. Kayak apa kalau sekarang di roasting. Saya bisa marah loh. Saya di roasting saya bisa ngamuk tuh. Ngamuk itu kadang gak terungkap saudaraku. Kan gak enak sama teman ya. Ya wis paling semen diem. Ya oke yuk bye pulang. Nanti di rumah senewan saya bisa keluar. Saya di roasting teman saya, dia gak tahu apa-apa, dia kena. Tersinggungan. Baperan. Suka bohong. Genit matanya. Itu banyak yang melekat mata duitan. Kau pegang semua hartamu, gak bawa mati. Saya ngomong gini dipikir gereja minta duitmu, enggak saudaraku. Kau mau apa dengan hidup ini? Coba Anda pikir baik-baik hari ini. Semua kau pegang hidupmu itu, kau tidak mau melepaskan manusia lamamu, monster dirimu, engkau tidak akan pernah sampai ke gunung Tuhan. Kenapa? Ketika engkau hari ini menangis, meratapi, bertobat di hadapan Tuhan, engkau sedang melangkah, tapi engkau tidak mau mengenakan Roh Kudus dan Roh Kristus dalam dirimu. Kena sedikit, baper lagi. Fokusmu lupa lagi, masalah lagi. Kapan lu sampai, saudaraku? Maka dari itu Tuhan berkata, berjuanglah masuk dalam jalan yang sempit itu. Dan itu memang tidak mudah. Maka dari itu saya mau ajak teman-teman semua di tempat ini, fokus kepada itu. Kita masuk ke dalam, berjuang bersama, masuk ke dalam jalan yang sempit itu. Masalahnya adalah Tuhan tidak akan berjalan dengan orang yang masih mendua hati. Loh Pak, Pastor saya tidak mendua hati. Ya gak tahu, Anda yang tahu. Saya aja bisa mendua hati karena pelayanan.
Ini yang menjadi ketika saya mempersiapkan ini, saudaraku, saya diingatkan Roh Kudus jelas sekali. Sekarang 2 kali ibadah. Positioningmu, tujuanmu pelayanan itu masih jelas gak, Stephen Lim? Atau kamu kejar hanya sibuk dengan engkau mempersiapkan khotbah dan engkau lupa punya hubungan yang eksklusif denganku lagi. Itu saya bisa melenceng loh. Kelihatannya saya rohani tapi saya bisa melenceng ke gunung Tuhan, gak jadi saudaraku. Karena hal-hal yang terlihat rohani tapi merusak saya. Maka dari itu berjuanglah masuk jalan yang sempit. Artinya apa? Engkau harus mati-matian. Engkau harus hanya fokus kepada Tuhan saja dan Tuhan saja kepentinganmu. Dan firman Tuhan berkata jelas, orang yang mendua hati tidak akan mendapat apa-apa. Jadi, yuk sungguh-sungguh mau sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Karena itu tidak mudah. Kita harus punya kerinduan yang bulat utuh. Itu tidak mudah, tapi bisa, saudaraku. Bisanya gimana, Pastor? Engkau yang mengonkan, engkau yang menggelorakan sendiri dalam dirimu. Engkau yang membuat membara kerinduan itu, bukan saya. Bukan siapapun. Dirimu sendiri. Makanya kalau ada orang yang telepon saya, kadang gak keangkat, saya masih dalam doa. Kadang mereka bingung, telepon 5 kali gak diangkat loh. Karena saya masih di kamar doa, gak bisa diganggu. Karena saya tahu ketika saya tidak masuk dalam doa, saya tidak masuk dalam kawasan Tuhan, tidak masuk di frekuensi Tuhan, ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya, saudaraku. Dan ketika sesuatu itu hilang, saya keluar dari kawasan Tuhan, saya pasti meleset. Kalau dalam cerita wayang itu seperti Ramasinta, tahu ya? Dikelilingi apa itu? Sama, enggak dikasih garis kan ya, supaya enggak didatengin roh jahat itu. Saya masih ingat ceritanya itu. Kalau keluar dari itu, ya kan ceritanya begitu ya. Loh apa aku sing salah ya ceritanya ya? Betul deh. Pokoknya keluar dari garis itu kena. Sintanya kan dipancing sama rusak emas kalau nggak salah. Apa pudel emas itu ya? Lupa saya. Pudel emas anjing saya berarti. Keluar gitu. Terus ditangkap lah itu sama si Rahwana. Nah betul. Lah sama. Ilustrasi itu sama. Saya praktek begini saudaraku. Ini bukan omong kosong karena saya melakukan itu. Maka dari itu saya mengajak kepada kita semua. Coba kalau orang-orang di dalamnya, worship leadernya naik ke gunung Tuhan. Singernya naik ke gunung Tuhan. Asyirnya naik ke gunung Tuhan. Multimedia semua naik ke gunung Tuhan. Apa jadinya nih gereja? Hah? Apa jadinya nih gereja? Hah? Ngeri ini pasti. Ngerinya apa? Kita bisa membawa menuai. Tidak harus dibawa ke gereja ini, saudaraku. Engkau praktek di luar, kau kerja, kau sekolah, kau pelayanan, kau apapun. Ada kualitasnya. Jahat kalau saya ngomong, oh kalian harus bawa ke sini. No, kalian harus jadi terang di sana. Orang datang ke sini atau tidak, itu bonus dari Tuhan. Kalau engkau dan saya para pelayan Tuhan fokusnya, kumpulin orang di sini supaya penuh. Kau salah, kau meleset pelayananmu. Pelayanan kita adalah sekarang merangsang orang untuk naik ke gunung Tuhan. Dimulai dari engkau merangsang dirimu dulu untuk engkau bisa naik ke gunung Tuhan. Kalau tidak saudaraku, jangan pernah berharap Tuhan memilikimu dan engkau dimiliki Tuhan. Sempurna seperti Bapa itu puncak dan tidak bisa ditawar. Semua ambisimu harus kau arahkan. Aku harus sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang apapun. Harus di titik itu. Dan ingat saudaraku, kita hanya sejenak di bumi ini. Kalau engkau hari ini, engkau merasa baik-baik saja. Engkau orang yang paling kasihan di muka bumi ini kalau engkau tidak pernah berjuang berambisi untuk seperti yang saya katakan ini. Kau mau punya mobil apa? Eropa terbaik pun, kau punya rumah gedong, kau punya teman orang-orang hebat pun. Kalau engkau tidak punya ambisi,
berjuang seperti Kristus berjuang, engkau orang yang paling kasihan di muka bumi ini. Dan hari ini kalau saya boleh berkata, aku orang yang paling beruntung di muka bumi ini. Meskipun aku tidak memiliki harta kekayaan. Karena aku punya kepastian hidup yang jelas bersama dengan Bapakku. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Siapa yang rindu punya kepastian itu? Angkat tanganmu. Katakan kepada dirimu, aku mau merangsang diriku. Aku takut pisah dari Bapakku. Aku takut aku pisah dari Bapakku. Kalau kau pisah dari Bapakmu, saudaraku, hidupmu kosong. Saya merasakan itu. Kosong, emptiness. Rasanya, aku mau apa urip ya? Ngabisin waktu malam pulang kerja selesai. Doa bareng, doa pun doa yang hambar. Capek semua, tidur. Besok pagi rutin kembali. Emptiness. Cari duit, kerja, pontang-panting sana sini. Pulang, begitu. 20 tahun berlalu, 30 tahun berlalu. Terus apa yang mau kau dapat? Kecuali engkau berjuang. Bapak, setiap harinya aku mau sungguh-sungguh masuk di dalam hadirat-Mu. Kalau uang aku mau berjuang sebanyak-banyaknya aku miliki. Deposito dicek terus, cuan naik turun. Wah terus, depositoku berapa sekarang? Tabunganku ada berapa ya? Kalau sudah mulai di angka kurang nolnya mulai gelundung, kita mulai pusing. Mulai saudaraku, kalau engkau mau apapun kau bisa berambisi. Aku mau rumah baru, kau bisa bekerja begitu giatnya, kau cari uang untuk dapatkan rumah baru itu. Tetapi kenapa engkau mau ke puncak gunung Tuhan tidak pernah sampai di ambisi itu, saudaraku? Kenapa urusan kekekalan kau tidak antusias? Itu yang saya mau tanyakan dalam dirimu. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh berjuang rindu sampai di gunung Tuhan, berarti engkau sedang melecehkan Tuhan. Engkau tidak menghargai Dia secara patut, saudaraku. Kalau engkau menghargai Dia, kau akan berjuang sungguh-sungguh mencapai sampai di puncaknya. Jadi kita harus berani, saudaraku, se-ekstrim-ekstrimnya. Sefanatik-fanatiknya. Apapun yang terjadi, aku mau berkenan kepadamu, Bapa. Aku mau mencapai puncak kesucian. Aku mau mencapai puncak keberkenanan di hadapanmu. Puncak setinggi-tingginya. Kalau Anda mau di sini ranking 1 di sekolah, kenapa Anda tidak mau ranking 1 di hadapan Tuhan? Maka dari itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Dengan melakukan itu, engkau sedang membawa dirimu masuk ke dalam puncak Tuhan. Terus. Saya kadang ngomong begini nih, kalau kalian pelayanan ya, contoh, kalian dipercaya pelayanan. Lakukan bagianmu yang terbaik. Jadi ibu rumah tangga yang baik. Jadi papa yang baik. Semuanya kau lakukan bagianmu yang terbaik, saudaraku. Sampai di titik kita bisa berkata, aku mau seperti Abraham itu. Sampai bisa menjadi sahabat Tuhan. Loh, kenapa Abraham bisa jadi sahabat Tuhan? Dia berani memberikan apa yang berharga di tangannya. Ishak. Engkau belum. Kau dan saya masih belum, saudaraku. Ishak satu-satunya yang paling berharga di mata Abraham. Dia berani berikan untuk Elohim Yahweh. Sedangkan kita masih memberi remah kepada Tuhan. Dia bisa sampai ke puncak karena dia menunjukkan tindakannya ditunjukkan dalam hari-hari hidupnya. Tidak ada yang lebih berharga, termasuk anak kandungku yang kucinta pun tidak lebih berharga daripada engkau, Elohim Yahweh. Ku persembahkan untuk engkau. Itu nonsens untuk orang hari ini. Tapi Abraham punya quality di situ. Makanya dia Bapak berkata apa? Inilah sahabatku. Kenapa kita tidak mau berjuang seperti Abraham? Abraham di zaman itu belum jelas untuk pengenalannya akan Tuhan. Betul gak saudaraku? Itu masih purba. Engkau dan saya hari ini jelas. Kerangka teologi, kerangka bertuhan kita sudah lebih jelas. Tetapi dengan semakin jelasnya kerangka ini, kita semakin tidak berani
sama Tuhan. Mengapa engkau dan saya tidak mau berjuang sampai ke puncak setinggi-tingginya? Sampai Tuhan merasa, ini anak beda ya. Kalau kita punya anak 2, saya punya anak 2 nih. Kalau saya sakit saudaraku, saya kerasa siapa yang care sama saya. Saya punya jemaat nih. Contoh kemarin banjir, saya tahu yang care sama saya siapa. Dia telepon, Pak Gem gimana? Tenggelam kah? Atau sudah berenang kah? Atau sudah setinggi rumah kah banjirnya? Itu kelihatan. Dan kita tahu saudaraku, orang-orang yang mencintai kita, kita bisa merasakan. Tuhan sama, dia bisa merasakan seberapa deep cintamu kepada dia. Sekarang pertanyakan dalam dirimu, Tuhan merasa gak cintamu kepada dia? Ngerasain gak cintamu? Lah itu kelihatan. Makanya kemarin kelihatan kan, pagi hari gak cari handphone, cari Tuhan. Handphone mana? Handphone. WA. Oh ya, oke. WA, YouTube, oke. Nah. Yang ketawa merasakan. Ya. Jadi kalau Tuhan berkata begini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Artinya apa? Nak, bawa dirimu sampai ke puncak gunungku. Aku mau memiliki waktu intimacy with you. Sampai di titik tidak ada lagi yang mengganggu engkau dan saya. Wah, asik saudaraku. Saya ngomong ini, Anda praktek dulu deh, coba. Anda bisa fitness rutin, senam rutin ya. Anda bisa kan kerja rutin. Ini more than that, lebih dari itu semua. Kau harus punya waktu dalam 24 hours, kau punya waktu dengan Tuhan. Di perjalanan, ya Pak Agus kalau ke Kudus lama gitu kan macet. Anda ngomong dalam hati, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Thank you untuk macet Tuhan, dari macet ini aku bisa mendengarkan firman. Wah keren loh saudaraku, bisa di titik-titik begitu ya. Naik motor kehujanan, thank you Tuhan. Meskipun kehujanan aku masih punya motor, yang lain masih jalan. Betul gak? Motorku butut, kehujanan. Beruntung daripada udah butut bocor sekalian. Tambah repot kamu. Betul gak? Kita ini hidup bersyukur. Bukan kau gak boleh punya segalanya loh. Boleh. Mau beli rumah bagus boleh, tapi engkau tidak melekat. Suatu hari kalau Tuhan ambil engkau udah gila. Kau udah depresi. Kau udah meratapi menangis seakan-akan jiwamu hilang. Berjuanglah. Mulai hari ini saya ajak kalian semua naik ke gunung Tuhan sampai puncaknya. Amin. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Silakan bagi berdiri saudaraku.